people, welcome back to my YouTube channel. Oke, pada kesempatan ini saya mau berbagi informasi masih seputar travel pastinya kepada good people. Dan kali ini saya mau berbagi informasi tentang barang-barang apa aja sih yang wajib atau harus dibawa saat traveling ke luar negeri. Saya buat video, saya sudah list ada beberapa barang yang sangat wajib atau penting untuk travel people atau good people bawa pada saat berpergian ke luar negeri. Dan ini kalian bisa gunakan untuk cewek, untuk cowok, pada saat musim dingin atau musim panas atau musim apa aja. Jadi video saya ini general ya, general untuk semua jenis musim atau jenis negara yang kalian kunjungi. Oke, jadi kita akan mulai. Barang yang pertama adalah paspor atau dokumen yang kalian butuhkan pada saat kalian travel atau pergi ke negara yang akan kalian tuju. Dan pastinya ballpoint, karena kalau kalian ke luar negeri ya barang ini pastinya lah dibutuhkan ya, dari pada saat kalian meninggalkan imigrasi di Indonesia atau dimanapun negara yang kalian tinggalkan ya, terus kalian datang ke negara tersebut, kalian harus bawa kalian punya paspor. Terus kalau misalnya kadang-kadang kan ada beberapa visa ya, kalau kalian berkunjung ke suatu negara, biasa visanya udah ditaruh atau ditempel di paspor, tapi ada juga yang kayak di print gitu, terus ditaruh di kayak kertas HVS gitu, terus kalian bawa ya. Jangan lupa, makanya kalian bawa map ya, map, taruh di dalam map. Dan jangan lupa selalu bawa pulpen atau ballpoint, karena ini sangat penting ya, karena kalau kita mau masuk di suatu negara biasanya kita harus tulis mengisi travel dokumen ya, atau imigrasi gitu ya, atau bea cukainya kita harus isi. Oke, jadi itu yang pertama yang harus atau kalian wajib bawa pada saat kalian traveling ke luar negeri. Yang kedua adalah adaptor, power bank, dan travel charger ya. Jadi seperti ini, kalian harus bawa. Dan pastinya handphone, jadi handphone dan teman-temannya lah ya ibaratnya ya, barang yang kedua yang harus atau wajib kalian bawa. Jadi handphone sama power bank ini udah satu paket. Dan earphone ya, kalian punya earphone atau headset ya bilangnya ini, dan ini travel charger. Jadi ini sangat penting buat kalian bawa. Optional sih buat teman-teman bawa kamera. Kenapa saya bilang kamera? Karena saya tidak mau ya buat teman-teman atau travel people yang tidak punya kamera gitu ya, tidak punya kamera kamera kayak foto gitu, terus kalian yang kayak aduh saya harus bawa itu ya kalau misalnya ke luar negeri. No ya, itu optional buat kalian yang punya kamera. Karena kenapa? Saya mau tuh semua orang tuh gak usah kayak bersedih hati atau bersusah gitu payah untuk cuman beli kamera buat travel ke luar negeri. Gak usah ya sayang-sayang, kalian bisa pakai kamera handphone aja, itu udah sangat membantu ya kalian punya foto, terus nanti tinggal diedit ya. Jadi kamera atau yang kayak kamera profesional gitu itu hanya optional ya, kalau kalian punya kalian bawa, kalau kalian tidak punya pakai kamera handphone aja ya. Dan ini yang saya bilang namanya travel charger. Jadi karena kalian ke luar negeri, kadang-kadang tempat bahasa Indonesianya, kalau kita bahasa familiarnya itu adalah colokan ya. Colokan kadang-kadang kalau di Indonesia kan bentuk colokannya seperti ini ya. Kalau kalian ke kalau saya punya sih ini ya, saya punya itu ada kayak udah ada namanya UK, Eropa, sama USA. Jadi kalau UK itu bentuknya seperti ini, dia kayak Singapura, jadi 3 mata kepala. Kalau Indonesia kan 2 gini kan, kayak gini. Terus kalau Eropa ini Eropa juga ini ya, sama kayak Indonesia. Dan Amerika tuh mereka punya yang kecil kayak gini 2. Dan ini tuh kalian bisa beli ya, harganya juga terjangkau lah ini ya. Dan dia dilengkapi dengan ini nih, kayak kabel USB. Jadi kabel ini kalian bisa ngecas banyak. Jadi misalnya kalian ngecas, kalian punya kamera atau power bank, terus bisa juga tuh cas handphone di sini dimasukin.
gitu. Jadi sangat penting sekali ini ya, daripada kalian beli lagi kan kalau kalian ke luar negeri, mahal mungkin harganya, dan ya sampai hotel atau sampai penginapan langsung charger dia pakai ini gitu ya. Jadi itu ya barang yang kedua yang sangat penting untuk kalian bawa. Barang yang ketiga adalah payung. Tereng, payung lipat seperti ini sangat berguna sekali ya teman-teman ya. Ini payung lipat, tapi kalau saya buka ini gede ya payungnya ya. Gak usah lah ya saya buka ya, yang penting kalian bawa payung apa aja. Tapi payung ini juga jangan kalian bawa payung yang gede gitu loh, yang dari hotel ya. Biasanya kalau misalnya kalian ada di hotel payungnya itu ya, cuman ribet. Kalau misalnya kalian bawa payung dari hotel tempat kalian menginap, mendingan bawa kayak payung kayak gini. Karena kalau tempat hotel tuh payungnya yang gede gitu loh, yang kayak payung Mr. Bean, tau nggak? Jadi payung ini bukan hanya musim panas ya. Kalau kita orang Indonesia kan panas terik matahari pakai payung gitu ya. Kalau misalnya ke pantai juga ya, buat teman-teman yang traveling ke negara-negara yang Southeast Asia atau negara-negara tropis ya, itu dia tuh kita merasa matahari tuh di atas kepala ya. Jadi walaupun kita pakai topi itu kayaknya nggak bisa cover gitu. Jadi bawa payung, karena payung tuh bisa melindungi ya dari terik matahari. Dan payung ini kalau kalian di winter ya, ini sangat membantu juga. Jadi winter itu kadang-kadang hujan ya, kadang-kadang hujan dan kadang-kadang hujan salju. Jadi hujan salju tuh keras sekali ya di kepala kita itu. Jadi kalian bisa pakai ini, pakai payung. Jadi kalian gak usah lari-lari ya kan, cari tempat berlindung. Kalian tinggal buka tas, sering payung. Jadi jangan lupa kalian bawa, karena ini juga sangat penting. Oke, yang berikutnya adalah tas ransel atau tas jinjing, atau bahasa Inggrisnya kalau kalian familiar dengan backpack. Backpack itu atau tas ransel itu kalian bisa bawa, karena tas ransel itu kalau kalian bawa taruh di dalam tas, atau pada saat kalian pergi traveling, kalian juga langsung bisa pakai gitu ya. Cuman karena kebetulan saya tidak suka menggunakan ransel, karena menurut saya badan saya itu kalau saya pakai ransel saya semakin bungkuk gitu. Jadi saya nggak mau ya. Jadi saya pakai tas jinjing ya. Dan di sini tas jinjing saya mau kasih tahu sama teman-teman tuh ada dua ya. Tas yang ini, tas yang kayak rotan-rotan ini biasanya saya pakai kalau saya lagi jalan-jalan atau pergi mengunjungi yang namanya pantai, atau di musim musim kemarau, summer ya. Summer itu tas ini tuh sangat enak sekali, karena dia juga punya tali tuh kecil kayak begini. Pokoknya terserah lah ya kalian mau pakai tas apa. Cuman kalau saya sih tas-tas yang kayak begini, yang handmade begini, saya bisa pakai pada saat ke pantai atau di musim kemarau atau summer ya, summertime saya pakai yang kayak begini. Cuman kalau saya lagi ke Eropa gitu, atau misalnya winter, saya biasa pakai tas-tas yang kayak begini ya, yang agak-agak ya beginilah ya, yang tidak kecil juga, tidak besar juga ya, muat lah ya untuk isi beberapa barang-barang gitu kalau kita lagi jalan-jalan pada saat traveling. Dan pastinya jangan lupa juga kalian bawa plastik. Selain tas-tas ini kalian bawa plastik, karena plastik ini fungsinya sangat banyak sekali ya. Misalnya kalian punya habis berenang gitu kan pada saat summer, kalian berenang di pantai, baju basah kalian bisa simpan di sini. Kalau pada saat winter kalian kena salju juga basah bajunya, atau kalian apalah kedinginan atau apa, kalian mau taruh pakaian lain sebagainya, bisa pakai ini ya, plastik. Pokoknya plastik ini banyak tujuannya. Kalian lipat kecil-kecil aja, taruh di dalam tas, dan I believe kalian pasti butuh ya plastik ini. Oke. Berikutnya yang kelima adalah obat-obatan atau first aid kit ya. Jadi kalau kalian familiar dengan nama P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, kalian harus bawa ini ya. Ini sangat wajib, sangat penting, karena kalau kita travel ke negara orang, mungkin kita makan yang tidak sesuai dengan kita punya perut, bisa sakit perut. Terus misalnya dengan cuacanya tidak bagus sama badan kita jadi kayak pegal-pegal gitu, bawa obat. Jadi isinya tuh saya punya banyak banget ya, isinya seperti ini. Saya beli ini plester ini kan kalau misalnya di winter ya,
kadang sepatu kan itu apa, kita pakai yang tebal-tebal gitu ya, jadi kadang-kadang kaki lecet, jadi pasangin ini aja. Terus kalau misalnya kalian juga snorkeling di musim summer atau musim holiday gitu ya, sekolah, libur sekolah gitu, kalian mandi-mandi gitu kan, atau berenang di pantai, kalian digigit-gigit ikan gitu atau apa, pakai ini. Ini ada obat sakit kepala, ada obat apa namanya nih, obat sakit perut ya, obat diare. Terus ada betadine ya, ini saya taruh kayak plastik-plastik begini ya, yang bentuknya liquid atau bentuknya apa ya bahasa Indonesia, cair-cair gitu ya. Pakein selalu plastik kayak begini, biar kalau dia tumpah ya kan semuanya aman, dan kalian bisa ganti plastiknya kalau udah kotor-kotor gitu. Jadi ditaruh seperti ini ya, lengkap gitu. Terus udah ada sama kapas, jadi saya selalu stok ya, kalau misalnya udah habis diisi lagi, dibeli. Terus ada plesternya, ini perekatnya, krim ini luka atau apa. Dan ya kadang-kadang kalau saya berenang gitu ya, kalau snorkeling kadang-kadang ya kena aja karang atau apa, ini sangat bermanfaat. Jadi emang ini juga salah satu barang yang wajib ya. Ini poin kelima yang harus kalian bawa, P3K. Oke, berikutnya itu adalah kalian bisa bawa sapu tangan atau handkerchief. Kalau misalnya kalian gak suka bawa sapu tangan, mungkin kalian bisa bawa handuk kecil ya. Tapi kalau saya selalu bawa ini, tisu basah sama tisu kering, pasti saya selalu ada. Dan pastinya ini selalu begini nih, jadi saya emang kadang taruh di tas kecil lagi ya. Ini sama ini apa namanya, hand sanitizer ini saya sudah punya lama ya, bukan hanya pada saat pandemik ini ya. Jadi memang hand sanitizer ini kalau travel ini sangat butuh ya, dimana kan kita kadang-kadang beraktivitas, pegang ini pegang itu, terus makan gitu, jangan lupa pakai ini ya. Jadi kita emang harus menjaga kebersihan, bukan hanya pada saat ada virus ya, tapi setiap hari teman-teman kita harus bersih ya. Kita punya tubuh, kita harus perhatikan kebersihan. Jadi ini poin yang keenam yang kalian harus bawa. Oke, yang berikutnya adalah sarung Doraemon. Kenapa saya bilang sarung Doraemon? Karena sarung ini sangat juga bermanfaat kalau kalian traveling. Jadi sarung ini, sarung apa aja ya yang kalian punya? Apa sih namanya, sarung selimut ya? Blanket, nggak tau lah ya. Ini blanket, ini beach blanket, kadang-kadang orang bisa bilang ya. Jadi ini tuh bisa kalian pakai macam-macam. Ini kalau di kayak musim kemarau atau summer, kalau kalian pergi ke pantai itu kalian bisa apa namanya, tiduran di pantai kan sakit ya kalau pasir itu. Jadi kalian bisa lapisi pakai ini, terus kalian berjemur, atau kalian cuman mau kayak enjoy, relax di pantai gitu, kalian bisa pakai ini. Nah, kalau di musim dingin atau winter, kalian pakai ini tuh dijadiin bisa jadi shawl gitu loh, scarf gitu ya, bisa dipakai di leher, atau misalnya kalian pakai di pesawat ini ya kalau kedinginan, atau mungkin kalau di hotel gitu kan cuaca udah dingin, kalian bisa pakai ini juga. Jadi ini sangat penting. Oke, selanjutnya adalah make up dan barang-barang peralatan untuk mandi ya. Jadi pertama yang saya mau jelaskan di sini adalah make up buat perempuan, karena saya mau kasih tahu juga sama teman-teman, jika kalian berpergian ke luar negeri, apa namanya, liburannya cuma sehari 2 hari, biasanya mungkin kalian tidak bawa barang banyak ya, jadi kopernya juga cuma masuk cabin. Cuman kalau misalnya kalian yang kayak liburan sebulan atau mungkin 3 minggu ya, yang lama, mungkin kalian bisa masukin kayak check-in gitu loh di bagasi, masuk bagasi. Dan kalau masuk bagasi kan kayak misalnya botol-botol apa namanya, lotion, botol skincare kalian itu masukin ya ke dalam bagasi. Karena kalau misalnya dia lebih dari 100 ml, dia nanti ditangkap ya di bandara atau diambil kalau misalnya kalian tidak check in. Cuman kalau kalian tidak punya bagasi, ya tipsnya adalah kalian beli kayak botol-botol yang kecil kayak gini. Ini kayak ini botol parfum saya, ini aduh semuanya tuh travel size ya, botol parfum saya kayak gini kecil. Terus bedaknya juga mini-mini semua nih.
Ini kecil, ini kecil nih. Saya punya blush juga nih, kecil kayak gini. Terus kayak gini-gini semuanya kecil. Tuh. Semua makeup saya itu travel size, jadi saya nggak pernah ya masukin dia ke dalam bagasi. Saya selalu taruh di cabin, jadi makanya itu ya penting ya buat makeup buat cewek-cewek. Oke, buat cowok-cowok kalian bawa jangan lupa itu yang paling penting adalah lip balm ya. Lip balm itu kalian harus bawa karena di musim dingin ataupun di musim panas ya, kulit itu akan kering ya, kering atau mungkin kayak apa sih, kayak mungkin kelupas atau apa gitu, apalagi di bibir. Makanya pakai lip balm biar tidak kering ya bibirnya. Dan buat laki-laki juga, kalau misalnya kalian punya botol kecil yang kayak tadi saya tunjukkan, kalian bisa taruh lotion ya, biar di kulit kalian juga tidak kering gitu ya. Karena kalau kulit kering nanti mungkin bisa jadi penyakit atau apa, jadi makanya bawa aja yang kecil gitu kalau kalian mau ya. Itu untuk makeup. Untuk peralatan alat mandi, saya pastinya tidak usah jelaskan kepada teman-teman karena kalian semuanya sudah tahu apa yang harus kalian bawa pastinya ya. Kayak shampoo, terus juga apa namanya, sabun, skincare, alat muka dan lain sebagainya kalian bawa, jangan lupa ya. Dan pastinya saya cuma mau mention beberapa barang agar kalian tidak lupa untuk bawa itu ya. Sisir, kapas-kapas kayak gini buat muka cewek cowok yang suka menggunakan skincare. Cewek jangan lupa kalian, ini sangat penting ya. Pembalut, siapa tahu ada apa-apa gitu kan, nggak tahu kalian lagi datang bulan atau lagi mens atau whatever, kalian harus tetap siapkan itu ya. Itu harus penting dibawa, jangan sampai lupa. Saya selalu bawa itu. Terus pastinya ya sikat gigi, toothpaste, whatever kalian bawa. Dan saya juga selalu bawa ini, cotton bud. Cotton bud ini saya selalu bawa ya. Dan kalau kalian punya plastik kayak gini, ini saya punya yang besarnya ya, ini ya. Jadi kalau yang barang-barang kayak cair-cair gitu, kayak liquid, saya masukin ke dalam sini. Saya punya yang besar, biasanya saya masukin buat shampoo sama sabun saya, pokoknya sama yang kayak skincare juga yang bentuknya oil saya masukin di sini, karena biasanya tutupnya itu renggang, jadi dia tumpah ya, jadi tidak berceceran gitu loh, jadi bisa dibersihkan gitu loh, tidak tertumpah. Dan kalau kalian taruh gini kena pakaian, iya kan, basah dan ternodai pakaian kalian, jadi pakai yang kayak begini nih kalau kalian punya. Kalau kalian tidak punya, jangan sedih sayang-sayang, jangan kalian berkecil hati, nggak usah beli yang kayak begini, kalian bisa pakai plastik aja, terus dibungkus kayak gitu, di wrap baik-baik dengan benar, lalu ditaruh deh di dalam sini. Oke. Jadi itu. Dan yang kesembilan adalah ini ya, uang tunai teman-teman. Pastinya kalian bawa dompet kalian, karena kadang-kadang di beberapa negara itu kalau misalnya kalian sudah sampai di negaranya orang, terus kemudian kalian mungkin mau beli minum atau mau beli kayak kartu gitu buat telepon, buat internetan, terus dia nggak punya apa namanya, nggak punya mesin buat credit card atau debit card kalian bisa bayarnya pakai uang cash ya. Dan uang cash ini tuh apa namanya, kalian bisa tukar ya. Jadi pas di negara tempat tinggal kalian tukar dulu uangnya, baru kalian isi di dompet. Cuman uang cash sih kalau saya sih saraninnya ambil aja secukupnya. Nanti kemudian kalau sudah di negara tersebut kalian bisa tukar lagi kalau misalnya memang kurang, atau kalian menggunakan kalian punya kartu kredit atau debit gitu kan untuk transaksi kalian mau beli-beli. Seperti itu ya. Jadi uang cash juga sangat penting dan pastinya kalian taruh di dalam dompet kalian. Oke, dan yang terakhir, karena saya melistnya 10, jadi yang terakhir ini saya pisahin ada 3 poin ya. Di 10A itu adalah pakaian. Nah, pakaian ini kalian bawa sesuai dengan kebutuhan saja. Dan pakaian ini sudah termasuk dengan pakaian dalam, kayak misalnya bra atau underwear alias celana dalam gitu kan, kalian bisa bawa. Dan selalu sediain 1 atau 2 buat ekstra gitu. Misalnya kalian pergi 7 hari, kalian bawalah bajunya misalnya 7
baju or whatever, terserah kalian, pokoknya secukupnya biar koper kalian tidak meledak ya. Nggak usah kalian bawa kalian punya lemari ya, karena menurut saya tips juga ya, yang paling penting adalah mix and match kalian punya pakaian, jadi terlihat kalian tuh masih stylish, fashionable, dan ya seperti itulah ya. Jadi bawa secukupnya, dan kalian juga jangan lupa kalau kalian misalnya ke negara mana, kalian harus cek suhu ya atau temperatur di negara tersebut, karena di negara kita kan cuman, kalau Indonesia kan cuman panas sama musim hujan ya, kemarau sama musim hujan. Jadi kalau kalian ke kayak misalnya ya jangan jauh-jauh lah, misalnya Jepang aja dia punya 4 musim, Eropa gitu kan, Amerika juga dia punya 4 musim, jadi harus dicek. Oke, itu yang nomor 10A masalah pakaian. Terus yang 10B adalah pastinya alas kaki ya, sendal dan sepatu itu juga kalian harus bawa. Dan secukupnya juga kalian bawa, tidak usah banyak-banyak. Saya mau kasih contoh sedikit di sini. Ini saya punya sendal ya. Ini sendal, dan ini juga sendal. Saya nggak punya sendal jepit, jadi saya contohnya pakai ini aja ya. Sendal jepit saya lagi di nggak tahu lah ya, jadi saya pakai yang ada aja. Jadi ini tuh kalau kalian punya kayak begini, ini tempat kayak begini, kalian bisa masukin ya. Jadi masukinnya itu kayak begini, biar nggak kotor. Nggak kotor, taruhnya kayak gini, ini. Terus ini jangan kayak begini, tapi begini, baru masukin ke dalam sini. Nah itu dan ini masih ada ruang loh, ini bisa masukin sendal jepit gitu kan, masukin sendal jepit, terus udah ditutup, terus taruh dia di packing gitu. Dan kalau misalnya lagi-lagi kalian nggak punya ini, nggak usah sedih, nggak usah beli, nggak usah cari sampai aduh oh my god saya nggak bisa nih kalau misalnya travel tanpa ini. Nggak juga ya, kalian tinggal akalin, harus be kreatif, kalian harus kreatif, cari aja plastik lagi terus pakein gitu kan, udah deh, terus ditaruh sini, di wrapping segala macam. Terus yang ke 10C di sini saya punya tulisnya adalah kacamata. Kacamata sunglasses ya, jadi kacamata hitam ya gitu ya. Kacamata hitam ini kalau saya sih bukan hanya untuk gaya-gayaan aja ya. Menurut saya mata ini adalah aset saya, jadi saya harus melindungi dia dari sinar matahari atau dari sinar apalah ya yang mengganggu mata. Jadi saya suka pakai kacamata. Jadi ketika kayak misalnya musim panas gitu ya, matahari kan terik ya, jadi mata kita itu juga jangan sampai dia langsung kayak melihat matahari itu kayak mata kecil gini loh, itu bisa cepat rusak mata ya. Jadi kalian harus hati-hati buat teman-teman yang masih muda ya, selain makanan yang kalian konsumsi, jaga mata kalian itu dengan kacamata ya, kacamata hitam. Terus juga kalau misalnya musim dingin ya, memang sih matahari jarang ya, tapi ketika dia ada matahari itu kadang-kadang sinarnya itu kayak apa ya, silau gitu loh ya. Dan apalagi sekarang saya sudah mulai buat video, jadi saya harus pakai kacamata. Dan kacamata ini juga kadang-kadang sih tempatnya yang kayak gini ya, mata hitam ini tempatnya apa namanya, ada yang besar ya. Jadi saya sih kalau udah perjalanan jauh saya bawa aja yang tempatnya tipis-tipis kayak gini. Atau misalnya dia bukan tempatnya ini ya, kalian bisa ganti sama tempat yang lebih tipis lagi ya. Karena biar space atau tempatnya itu bisa muat gitu ya. Jadi mata kalian juga tidak rusak ya, karena mata itu sangat penting dan aset buat kita semua. Itu menurut saya ya. Jadi itu. Dan kalau misalnya oh ya ini satu ketinggalan, jadi ini sih tempat-tempat yang tadi ya buat makeup. Kalau misalnya kalian masih ada tempat skincare yang kurang, kalian bisa pakai kayak gini. Jadi biasanya didapat nih kayak hadiah-hadiah makeup gitu loh. Nah, jadi 10 barang itu yang sangat penting atau wajib kalian bawa kalau kalian travel ke luar negeri ya teman-teman dan good people semua. Sebenarnya yang ini saya ada lagi satu, tapi ini optional aja ya. Optional itu pilihan ya. Jadi kalian bisa pakai, kalian bisa bawa kalau ada, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Jadi ini tuh buat membantu kalian kalau perjalanan jauh ya, naik pesawatnya kalian bisa tidur pakai ini, jadi bantal.
Dan di sini lagi-lagi saya mau kasih tahu adalah travel guide. Ini juga optional kalau kalian mau ya bawa, silakan kalian bawa buku kalau kalian suka. Kalau kalian tidak suka silakan kalian buka handphone, cari tempat-tempat yang menarik. Cuman kalau saya sih biasanya saya suka bawa buku kayak begini. Ini kalau yang ke Eropa, terus kalau ada yang ke Asia atau ke negara selanjutnya saya juga ada. Karena kenapa? Karena ini tuh bisa membantu ya. Dia tuh kasih tahu ya restoran, jenis restorannya aja dia kasih tahu itu makanan di restoran itu Mexican food atau Indonesian food atau Asian food atau Western food atau makanan apalah ya, dia tahu itu makanan. Dan dia juga kasih tahu rasanya di sana bagaimana, reviewnya orang-orang, penginapannya bagaimana, di tempat sini tuh ada acara ini, biasanya festival ini, dia bilang sih di buku ini gitu ya. Dan lagi-lagi kalian bisa beli buku apa aja, cuman kalau kalian tertarik nanti saya tulis di deskripsi video saya ini buku dimana saya dapatkan. Dan udah deh, itu aja 10 barang-barang yang saya sebutkan itu sangat wajib kalian bawa. Kalau menurut saya, dari pengalaman saya juga, dari versi saya, barang-barang itu sangat-sangat bermanfaat ketika saya travel ke luar negeri. Alright, jadi itu aja teman-teman untuk video kali ini. I hope you like it and sangat bermanfaat, bisa kalian pakai sebelum kalian travel. Dan kalau kalian pikir video saya ini sangat-sangat membantu, mungkin ada teman-teman kalian yang mau travel atau dia traveler, kalian bisa share video saya sama dia. So itu aja, thanks for watching and I will see you in my next video. Goodbye. Bye bye.